Yogi, sekarang juga kirimin gue koordinat lokasi di mana Fatan sama Kansa. Cepet. Siap bos, lo tenang aja. Ini gue lagi di jalan. Ntar sampai markas, gue bakal langsung lacak titik lokasi si Fatan dan Kansa. Ya? Yaudah cepet, gue tunggu. Ya, siap bos. Kemana lagi mereka? Emran, kamu udah lihat video yang dikirim sama Fatan? Iya, saya udah lihat. Kayaknya emang sengaja mau bikin kita panas. Fatan nelfon. Ya, kenapa Tan? Halo, sorry nih, Emran ganggu malam-malam. Gue cuma mau tanya, udah lihat belum video yang gue kirim barusan? Iya udah, kenapa? Nggak apa-apa. Gue cuma mau nanya aja, menurut lo siapa yang lebih jago dansanya? Gua atau Kansa? Kansa. Dia lebih jago dari lu tuh. Bentar. Itu nikah ya? Kok kalian bisa barengan lagi sih? Udah gitu kalian di mana ini tempatnya? Kok aneh banget? Nikah tadi pas di perjalanan perutnya ngeluh sakit. Kayaknya bekas jahitannya kebuka atau belum sepenuhnya kering. Jadi mau gak mau gue berdua sama Nika harus cari penginapan di dekat sini. Supaya istirahat juga, kasihan. Gitu ceritanya. Ya udah. Kalau gitu Emran, tolong jagain mantan asisten gua ya. Tolong jagain jangan sampai dia kenapa-napa. Udah ya, have fun. Dah. Mereka berdua pasti sengaja. Mereka benar-benar mau bikin kita sakit hati. Fatan sengaja pasti mau bikin gue emosi. Veronica, sayang. Loh, kamu kenapa sayang? Kok jalannya kayak gini? Terus muka kamu kok pucat? Iya Emran, Dika kenapa? Kondisinya kok jadi begini? Nggak apa-apa kok Bu Elva, Pak Darto. Ini tadi kayaknya karena saya kelamaan duduk di mobil. Terus tadi kan jalanan puncak itu nanjak dan berlubang. Jadi perut saya bekas jahitan lukanya tuh agak sakit dan perih. Ya tadi saya udah mau suruh Nika duduk di kursi roda juga dia bilang dia udah gak nyaman. Jadi ya biarin dia jalan aja, yang penting dibantu. Aduh, OMG sayang, Veronica. Tante Rani itu ya broken loh ngeliat kamu seperti ini. Are you okay? No, I don't think so, you're okay. Kita istirahat di kamar aja yuk sayang yuk. Tapi janji ya, nggak boleh kemana-mana. Harus terceli istirahat, oke? Oke, if you need anything, you just let me know. Nggak boleh kemana-mana. Ya, ada Tante Rani yang akan nemenin kamu sayang. Ya udah kalau gitu saya pamit ya. Makasih ya Emran. Makasih Emran. Ya. Ran, Masa? Kan kamu bilang ada hal yang bakal kamu ceritain ke aku. Lo ngomong sekarang? Ya, boleh. Kamu ingat kan ini aku mau ngomong soal Mama. Kejadian di mana waktu itu Mama ketembak di markasnya Dodi. Sebenarnya Mama tertembak itu bukan sama asistennya Dodi.
Tan. Bukan asistennya, terus siapa? Fatan, kamu jangan biarin aku mikir macam-macam. Aku tanya sama kamu sekarang siapa yang nembak? Iya, oke, iya. Tapi kamu janji dulu, kamu tenang, jangan panik dulu, oke? Dengerin dulu aku sampai selesai, ya. Kan malam itu kamu ada di luar. Kamu, Mbak Trisa, Amel, kalian bertiga nunggu di luar tembok. Aku sendirian yang nerobos masuk ke dalam. Terus satu kali aku tekan tombol perintah ini, mereka bertiga tidak akan bisa pergi dari sini dengan selamat. Dia akan mati sekarang juga. gua, lu denger ya, gua nggak apa-apa banget kalau gua harus masuk penjara. Asalkan iblis kayak lo mati malam ini juga. Tan. Jadi Bapak ketembak dengan itu, tembakan tangan kamu. Sumpah demi Allah, Tante, aku tuh nggak pernah berniat buat nyakitin Mama, nggak sama sekali. Bahkan aku nodong pistol itu ke arahnya si botak itu cuma karena mau nakut-nakutin dia aja. Karena dia ngasih lihat ke aku, dia tahu ada kalian bertiga nunggu di luar tembok. Dan mereka ngancem aku, mereka mau nyakitin kalian. Aku harus, di posisi itu aku harus melakukan sesuatu supaya kalian bertiga tuh nggak kenapa-napa. Tapi si botak itu tiba-tiba ngambil tangan aku, kita rebutan pistol itu sampai akhirnya nggak sengaja pelatuknya ketarik dan Mama yang ketembak. Gak apa-apa, aku percaya sama kamu. Aku tahu kamu gak mungkin ngelakuin hal sekejam itu. Tapi dengan kasus kayak gini, kamu harus jujur sama polisi. Kamu udah gak bisa nutup-nutupin lagi. Gini, Tan, gimana kalau nanti asistennya DJ Dodi yang perempuan itu atau DJ Dodi, mereka berubah pikiran, mereka malah menyudutkan kamu. Kamu bisa terlibat dalam kasus hukum yang sangat fatal. Oke, jadi menurut kamu aku harus apa? Kamu harus jujur sama pihak kepolisian. Kamu kasih tahu mereka rentetan kejadiannya seperti apa, nggak boleh ada yang ditutupin sedikit pun, Fatan. Jujur ya? Kita lewatin ini sama-sama. Iya, oke, aku nurut sama kamu. Siang ini kita pulang ke Jakarta, kita langsung ketemu sama Oscar. Kita minta pendapat Oscar juga seperti apa. Kita ngobrol bareng-bareng di kantor ya. Iya kan, aku nurut. Fatan. Aku minta kamu percaya sama aku ya. Aku tahu kamu gak salah. Aku sekarang telepon Oscar dulu. Kamu tenang aja. Kamu masuk duluan nih.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tan, silakan duduk. Hansa. Gimana? Ada hal mendesak apa sehingga kalian harus ketemu aku jam 12 tepat kayak gini? Jadi gini Oscar, ini mengenai nyokap gue. Nyokap gue yang tertembak. Itu sebenarnya gue yang nembak. Tapi gue lakuin itu semua karena tidak sengaja. Jadi pas waktu gue di markasnya Dodi, itu gue sengaja ngambil pistolnya dia untuk gertak si Dodi. Ya, gue sama sekali nggak punya niatan untuk tarik pelatuknya. Gue ngelakuin itu semua karena gue harus ngelindungin Kanza, Amel, dan juga Mbak Trisa. Karena Dodi ini tahu kalau Kanza, Amel, dan Mbak Trisa itu sedang ngumpat di balik tembok. Ya, jadi gue cuma melakukan itu untuk menggertak dia aja, supaya dia takut dan tidak melukai mereka bertiga. Tapi Dodi malah pegang tangan gue, kita rebutan pistol di situ, dan gue nggak ngerti, pokoknya tiba-tiba nyokap gue yang kena tembak. Astagfirullahaladzim. Jadi pelatuk itu ketarik dan tertembak mengenai Tante Linda, dan sebenarnya pistol itu yang megang kamu, Tan? Iya. Tapi sumpah demi Allah, gue nggak punya maksud sama sekali untuk nembak. Apalagi nembak nyokap gue sendiri, nggak mungkin kan? Oscar, Fatan nggak salah. Sebagai pengacara, menurut kamu apa langkah hukum terbaik yang harus kita ambil? Saran aku cuma satu, Tan. Kamu harus serahkan diri kamu ke kantor polisi hari ini juga. Ya emang sih, pasti mereka langsung menangkap kamu untuk melakukan penyelidikan. Tapi kamu tenang aja, Tan. Aku bakal pastikan kalau kamu bakal dapat penangguhan, penahanan, dan juga jaminan keluar. Ya paling prosesnya dalam 1-2 hari, ya. Lo yakin bisa secepat itu? Yakin, Tan. Karena ada 2 hal, Tan. Yang pertama, kamu udah beritikat baik untuk menyerahkan diri kepada kepolisian. Yang kedua, kita punya peluang besar, Tan. Si asisten di Jidodi itu, dia sudah menyerahkan diri duluan. Dan saat ini polisi menetapkan bahwa dia adalah tersangka utamanya. Kesaksian dia akan menjadi sangat krusial. Dan itu mempertimbangkan bahwa kejadian ini semua atas manipulasi di Jidodi. Berarti kalau gitu, sebelum nanti kita serahin Fatan ke polisi, kita harus ngobrol dulu sama asisten perempuan yang di Jidodi. Aku yakin banget, Oscar, asisten di Jidodi itu pasti dalam tekanan yang sangat besar, makanya dia mau pasang badan. Kita harus ngobrol sama dia di sel. Kita harus paksa dia untuk bongkar kejujurannya, supaya nanti saat Fatan kita serahin ke polisi, posisi Fatan udah jauh lebih aman. Sal, itu ide yang sangat bagus. Kita akan temuin asistennya di Jidodi segera.